Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekaliannya, kita akan membahas diskusi mengenai tentang visi di dalam untuk peserta didik kita atau di dunia pendidikan. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu kelompoknya gitu. Jadi sebelumnya perkenalkan saya sendiri Indri Anggreni Syukra. Selanjutnya Saya Olivia. lanjut. Saya Hatwa Hira. Saya Fatiatur Rahmi. Lanjut. Yang terakhir ada Nadia Febiola. Nadia boleh kalau mau suaranya diaktifkan boleh. Oh iya, Kak. Ya, saya Nadia Febiola. Maaf tadi ke mute, Kak. Oke. Nah, jadi kita satu persatu menyampaikan visinya. Baik, boleh dimulai dari inti dulu terlebih dahulu. Ini akan share layar. Ini. Apakah rekan-rekan bisa melihat dengan jelas? Bisa. Nah, kalau untuk yang pertama itu rumusan tentang visi pribadi atau manifesto sebagai pendidik profesional yang siap membawa manfaat bagi sebesar-besarnya kepentingan peserta didik. Yang pertama itu menjadi guru sebagai fasilitator peserta didik untuk menumbuhkan karakter siswa yang lebih baik lagi dan memiliki sikap teladan yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua, guru sebagai pengelola pembelajaran. Nah, di mana sebelumnya pembelajaran itu dimulai oleh guru yang sudah memiliki rancangan. Nah, bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan pada hari tersebut, sehingga peserta didik tidak kebingungan atas instruksi yang diberikan oleh guru. Lalu yang ketiga, guru sebagai motivator di mana hendaknya gurulah tempat siswa dapat mengatakan apa yang terjadi sebenarnya dalam hidupnya. Nah, terkadang siswa yang memiliki karakter yang kurang baik atau nilai kognitif yang rendah biasanya itu dipengaruhi oleh lingkungan juga. Nah, kemungkinan yang mempengaruhinya itu biasanya datang dari keluarga yang kurang baik, sehingga gurulah tempat mereka mendapatkan motivasi. Nah, motivasi dalam belajar tidak dapat mereka dapatkan karena yang acuh dalam didik anaknya. Boleh semuanya digeserkan dulu. Baik, untuk yang keempat yang dilanjutkan, guru sebagai penilai. Nah, di mana guru dapat memberikan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik sampai sejauh mana peserta didik dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, itu adalah rancangan rumusan dari mana nanti datangnya visi tentang pribadi manifesto sebagai pendidik profesional, sehingga dapat disimpulkan kira-kira visi yang Indri wujudkan yaitu adalah terwujudnya siswa yang berilmu dan berakhlak mulia, jiwa nasionalisme yang kreatif dan inovatif, agar terwujudnya generasi penerus bangsa. Gitu. Kira-kira sampai di sanalah rumusan visi yang Indri rancang. Boleh kita lanjut kepada yang mau lanjut, boleh silahkan diaktifkan aja. Boleh Nadia, Kak. Ya, boleh Nadia. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Iin sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk dapat menjelaskan visi dan misi untuk menjadi seorang pendidik yang profesional.
tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada 3 hal yang penting dalam sebuah pendidikan atau menjadi seorang guru. Yang pertama yaitu guru sebagai model, leader, dan tauladan bagi peserta didiknya. Yang kedua, guru sebagai motivator untuk membangun semangat peserta didik. Lalu yang ketiga, ada guru sebagai fasilitator atau pendamping untuk memberdayakan peserta didik dan mendatangkan manfaat bagi peserta didik, sehingga saya memiliki visi pribadi berdasarkan ketiga rumus tersebut, yang mana seorang pendidik yaitu menjadi seorang guru yang profesional yang bergerak menjadi leader, fasilitator, sekaligus motivator dalam rangka membantu siswa untuk mencapai indikator tertentu dan tujuan tertentu, pelajaran kontekstual ataupun bidang ekstrakurikuler. Sehingga untuk mewujudkan siswa yang kreatif, inovatif, kritis, dan terampil yang dilandasi dengan dasar negara, yaitu Pancasila, walaupun dalam Merdeka Belajar, siswa dituntut lebih mandiri dan juga aktif. Nah, namun di sini kita juga sebagai guru masih perlu mengarahkan siswa atau peserta dalam pembelajaran. Maka dapat saya simpulkan di sini bahwa saya untuk menjadikan siswa ini menjadi siswa yang berpancasila dan menjadi peserta didik yang berpikir kritis. Nah, di sini bukan hanya saja dalam bidang akademik saja, tetapi kita juga mengarahkan di bidang non-akademik, seperti sikap, perilaku, dan lainnya. Mungkin sekian, Kak, dikembalikan. Baik, terima kasih Nadia. Untuk selanjutnya boleh yang mau duluan di unmute. Hidupkan suaranya. Terima kasih. Boleh kepada Ami atau Kaira atau Olive. Oke, Indri izin melanjutkan. Nah, berikut visi pribadi dari saya sendiri sebagai pendidik profesional. Nah, berikut rancangannya adalah yang pertama yaitu menjadikan peserta didik mempunyai kemampuan dalam ilmu pengetahuan, potensi, dan bakat dalam dirinya. Yang kedua yaitu mampu mendorong peserta didik menjadi individu yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan terampil, serta menciptakan lingkungan belajar yang merdeka, positif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, jadi kesimpulannya yaitu visinya adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, adaptif, berkemampuan di bidang ilmu pengetahuan, dan berakhlak baik dalam kehidupannya sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan yang lain. Terima kasih kepada Ami. Boleh next selanjutnya. Boleh. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Saya kira ingin menyampaikan visi saya sebagai guru profesional. Rancangannya adalah menjadikan peserta didik itu mampu berpikir kritis baik di dalam dunia pendidikan ataupun di dunia nyata, di kehidupan nyata gitu ya. Terus yang kedua itu mampu menjadikan peserta didik berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir, mewujudkan peserta didik yang memiliki budi pekerti baik, tidak hanya memiliki nilai akademik yang baik, tapi juga mempunyai budi pekerti yang baik. Oke, nah, dapat disimpulkan, visi saya itu mewujudkan peserta didik yang dapat berpikir kritis, mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman, serta berbudi pekerti baik. Oke, baik, sekian dari saya.
Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Ira. Boleh kita lanjut kepada Olive. Boleh. Terima kasih atas waktunya. Berikut visi saya sebagai guru profesional di masa yang akan datang. Visinya itu menjadikan peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya di bidang ilmu pengetahuan, serta mewujudkan peserta didik yang berkarakter, inovatif, kreatif, adaptif, kolaboratif yang berdasarkan dengan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke model. Oke, Olive. Terima kasih. Untuk Kak Nira, kalau mau menambahkan atau selanjutnya giliran Kak Nira yang menyampaikan visi yang sudah dirancang. Halo Kak Nira. Lanjut. Lanjut. Berarti kita lanjut aja. Nanti untuk sesi selanjutnya kita bergiliran memilih atau mengomentari visi teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang sudah menyampaikannya. Boleh yang mau duluan? Dipersilahkan. Kak, izin berkomentar, Kak. Ya, Nadia. Mungkin dari semua visi yang sudah dijelaskan dari kakak-kakak yang lain, mungkin tujuannya hampir sama semuanya. Di sana mengembangkan kemampuan peserta didik, lalu berpikir kritis, menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Nah, itu tugas kita untuk menjadi guru profesional mungkin ya, Kak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua visi dan misi yang dijelaskan tadi rata-rata hampir mirip semua dan bisa dijadikan satu. Mungkin sekian, Kak. Karena hampir semua visi dan misi dan serta tujuannya itu sama. Boleh Indri tanggapi. Nah, benar ya kata Nadia tadi bahwasannya memang tadi visi kita itu tujuannya memang membuat karakter siswa kita lebih baik, meningkatkan nilai kognitif, yang memiliki jiwa profil pendidikan profil Pancasila gitu dan sebagainya. Dan jadi ada yang mau menyimpulkan visi yang kira-kira teman-teman maunya visinya seperti apa gitu atau yang terbaiknya kira-kira yang berkaitan dengan materi yang berada di LMS tadi gitu. Boleh yang mau menanggapi? Oh ya, mengingat ini waktu Zoom kita juga terbatas gitu. Nanti tiba-tiba kita keluar mendadak gitu kan. Jadi inti kasih tahu aja dulu gitu. Kanira mau menyampaikan, boleh? Karena kita next aja gitu. Nah, untuk soal yang kita yang kelima kira-kira apa ya? Boleh aktifkan aja suaranya biar Indri tidak ngomong sendiri. Merumuskan visi atau manifesto kelompok layaknya tim pengembangan kualitas layanan pendidikan. Yang pertama yaitu kita merumuskan visi atau manifesto kelompok. Berarti kita nanti di sini diperintahkan untuk merancang visi dari kelompok kita gitu. Ya enggak? Untuk yang nomor 5. Tugas kita yang nomor 5 itu adalah kita merumuskan visi kelompok
layaknya tim pengembang kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik gitu. Kira-kira apa tuh yang muncul dari visi tadi kita udah sama-sama menyampaikan visi dari kita masing-masing gitu kan. Lalu kira-kira apa visi yang terbaik dari kelompok kita? Anggap kita adalah seorang pengembang kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik gitu. Kalau dari Indri sendiri, tadi kan kita udah tahu tuh bahwasannya guru itu yang pertama harus sebagai apa? Fasilitator gitu untuk peserta didik, untuk menumbuhkan karakternya gitu kan. Lalu tadi ada juga Nadia menyampaikan apa Nad? Sebagai ada yang 3 tadi Nadia sampaikan. Yang pertama itu sebagai model atau leader serta tauladan. Ya. Yang kedua motivator. 3. Ketiga fasilitator atau pendamping. 3 poin. Yang pertama itu disuruh untuk harapan kelompok atas keadaan pendidikan yang dinikmati oleh anak-anak di sekolah. Yang kedua, menyajikan visi tersebut dalam bentuk yang disepakati kelompok, Pak. Dan baru yang keempat itu sepertinya menggabungkan dari semua visi menjadi sudah dijelaskan tadi. Yang lain ada mau menambahkan enggak? Jadi kira-kira nanti Izin menanggapi Indri, ya, Mi. biar lebih jelasnya bisa itu enggak share itu, share layar. Semua ya. Share layar siapa? Yang tadi di awal siapa yang itu? Yang share Indri ya? Iya, punya Indri yang tadi. Ya, jadi maksudnya langsung kita diskusi. Nah, kalau sebagai IIN notulennya biar jelas, ya di halaman baru aja ini. Oke, kita buat halaman baru. Ya, yang Nah, berarti yang pertama, gitu ya, Mi, yang kita rumuskan ya, Mi? Iya, yang dibilang Nadia tadi. Yang pertama, apa tuh guru sebagai model. Sebagai model. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Motivator. Ya. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Ini dia. Lu keluar masuk ya, Pak Atar ya. Nah, kalau tadi sebenarnya tidak lebih kurang berbeda dengan punya Indri ya, gitu. Ini juga ada fasilitator gitu kan, sebagai motivator gitu. Jadi juga ada tambahan, kalau dari ini ada guru sebagai penilai, dan juga ada guru sebagai pengelola pembelajaran gitu. Atau mau kita tambahkan ini, atau gimana rekan-rekan? Boleh, Kak. Kalau Nadia setuju. Yang lain? Boleh, berarti yang keempat nanti tapi kita dapatkan berarti ini guru sebagai apa tadi kata Indri? Pengelola pembelajaran. Pengelola itu sama enggak Kak fasilitator atau pendamping? Fasilitator sama sama juga dengan sih. pendamping kalau di sini. Oh, sama di sana ya. Sepertinya emang iya, Ya, guru Kak. sebagai pengelola pembelajaran ini juga sama dengan guru sebagai fasilitator. Berarti kalau fasilitator berarti guru itu memfasilitasikan peserta didiknya. Contohnya kalau kita sebelum belajar kita buat modul ajar, apa yang kita pembelajaran metodenya seperti apa gitu. Berarti kita sebagai guru memfasilitasi dan peserta didik yang akan sebagai
peran utamanya gitu dalam pembelajaran gitu nak ya, rekan-rekan sekalian. Berarti tidak perlu yang kita buat yang ini, guru sebagai pengelola pembelajaran ini udah masuk ke fasilitator. Ya, Iya. dah. Mungkin Nadia mau menambahkan lagi atau menjelaskan kalau tentang guru sebagai model, apa bedanya dengan guru sebagai motivator dan fasilitator? Atau kita langsung aja merumuskan visinya, atau gimana? Yang lain dulu gimana Kak? Apa setuju dijelaskan atau langsung ke visi lanjut ke visi atau gimana? Nah, kita ini mau berakhir 10 menit lagi. Nanti yang diupload dalam Apa, Liv? nanti yang diupload dalam bentuk dokumen. Misalnya. Iya, dalam dokumen. Berarti kita sebar di grup visi masing-masing. Ya, boleh. Jadi kita visi kita masing-masing, berarti kita buat lalu kita kirim ke grup. Oke. Ya, Lanjut nanti ke visi aja dulu Kak. di diri sendiri aja kan. Nah, berarti untuk kesimpulan visi dari kita, dari kelompok kita kira-kira apa? Visi dari kelompok berapa kita ini? Kelompok 3. Kira sama Kak yang tadi itu. Kelompok 3 Mbak sih? Ya, kelompok 3 kita kan? Mewujudkan peserta berkarakter, ya kan? Ya, pertama Sesuai apa dulu enggak? sesuai dengan Berakhlak dulu enggak? berakhlak. 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 Berarti menerapkan nilai Pancasila. Boleh satu-satu? Mau dari boleh pertama? Mau merancang pertama siapa? Mau ngomong boleh pertama? Kalau Indri tadi kan ini. Ini atau mau ada yang mau dirubah atau yang mau ditambahkan? Maaf, biasanya kalau visi itu cuma satu. Kalau yang ada poin-poinnya itu misi biasanya. Iya Kak, ini maksudnya punya Indri gitu. Ya gitu. Ya ada yang mau nambahkan atau ini mau kita rombak yang punya nomor 1 ini atau gimana rekan-rekan? Masih visi Indri, ya. Ya Kak. Kak mohon maaf sebelumnya kalau masuk teh Zoom-nya Oh jadi iya Kak. lebih taunya apa yang kiriman di grup nak. Ya boleh. Boleh di-share langsung sekarang juga boleh. Iya. Karena ini apa sih Zoom-nya mau OTW habis gitu. Lanjut di grup aja nak. Berarti kesimpulan untuk visi kita tidak putus di Zoom ini tadi. Gimana rekan-rekan? Intinya berpatokan atau sesuai dengan profil dari semuanya. Ya semuanya. Jadi nanti kita kalau ada visi kita apa visi di kelompok kita nanti kan tinggal share aja. Jadi kita bagikan kita selesai gitu. Tinggal ngumpulin. Nanti kita copy pastekan aja lagi visi masing-masing. Lalu nanti tugas yang kelima berarti kita mengumpulkan apa keluarannya adalah visi dari kelompok kita gitu kan berkaitan dengan Dijadikan satu. ya. Oke. Gitu. Boleh yang mau ngasih tambahan? Indri mau bertanya, itu berarti yang dikirim ke grup dalam file Word ya?
Boleh, ya. yang Kalau ketik aja langsung boleh juga, nanti kita tinggal copy paste aja lagi tanpa perlu buka file gitu kan. Jadi kita aja yang copy sendiri gitu. Copy ke Word masing-masing bisa udah. Berarti dalam nggak usah file aja. Ketikkan salah. Diketik. Diketik biasa kan, Alif? Lebih mudah. Ya. Lebih mudah daripada Word, berarti itu Word itu cuci. Itu lebih ribet. Oh, diketik langsung. Ya, biar langsung di copy Diketik. paste. Udah, berarti ini diskusi kita malam ini. Ini kesimpulannya baik. Kesimpulan visi kelompok. Langsung aja lah, kita putuskan aja langsung. Berarti nanti tadi Iya. Iya, nanggung soalnya. ya nanggung kan. Berarti ini visi kelompok 3, ada yang mau menambahkan? Mi, menambahkan nggak, Mi? Enggak ya. Udah Kakak Ira mau nambahkan, ada yang mau dirubah? Ini langsung aja. Udah kayaknya. Terwujudnya siswa yang berilmu dan berakhlak mulia, jiwa nasionalisme yang kreatif dan inovatif agar terwujudnya generasi penerus bangsa. Kalau bagi Olive, apa mau ditambah atau dikurangi? Tambah berkarakternya, Di mananya, Kak? Terwujudnya siswa yang berilmu dan berakhlak mulia, serta berkarakter dan berjiwa nasionalisme. ini pakai dannya banyak terwujudnya, atau kita boleh koma. Terwujudnya siswa yang berilmu, koma, berakhlak mulia, koma, berkarakter jiwa nasionalisme yang kreatif dan inovatif. Enggak, ini kreatif, yang kreatif serta inovatif. Apa sih? Dan inovatif nggak sih depannya? Ya. Ada ini. Terwujudnya siswa yang berilmu, berakhlak mulia, berkarakter jiwa nasionalisme ini. Nasionalisme ini berarti udah masuk kita profil Pancasila. Nah, yang kreatif dan inovatif agar terwujudnya generasi penerus bangsa gitu. Nadia, boleh nambahkan, Nadia? Itu aja mungkin, Kak. Ini kan udah berlandaskan berarti berdasarkan Pancasila berarti kan, Kak? Ya, Pancasila udah, karakter udah, ilmu sudah, lalu dia kreatif Itu juga aja udah. mungkin, Kak. Oke. Itu aja mungkin, Kak. Nanti, jadi hasil udah sepakat nih rekan-rekan sekalian. Sepakat. Kak Nira tadi. Mana Kak? Aman Kak Nira? Dah, baik. Berarti keluaran dari visi kelompok 3 itu adalah terwujudnya siswa yang berilmu, berakhlak mulia, berkarakter jiwa nasionalisme yang kreatif dan inovatif agar terwujudnya generasi penerus bangsa gitu. Oke. Baik, itulah sekian dari diskusi kelompok 3. Ada yang ingin mau menanyakan atau mau ditambahkan? Tidak ada lagi? Mau nanya, kami ada masih Pak. Kurang paham bagian submit. Berarti kan kita masukin yang itu, yang barusan kan? Ya, Mi. Berarti dalam filenya itu visi kelompok aja atau yang dari diri sendiri juga? Kalau yang tugas 4 saling berbagi visi berarti siapkan, katanya kan udah kita siapkan nih, lalu simaklah setiap yang dibaca, udah kita simak, lalu catat poin-poin kunci.
terutama yang menarik dan yang mirip dengan diri sendiri gitu, mirip dengan kita kira-kira apa gitu kan. Jadi intinya Oke. ini kita kerjakan sendiri berarti ya. Iya, berarti perlu itu dong, In. Maksudnya yang tadi ini bilang, berarti yang kita pribadi tetap ngirim di grup nanti kan. Nah, dari situ Nah. nanti itu apresiasinya. Ya, iya Min. Kalau nomor 3, usai semua membaca visi, mulai memberikan apresiasi. Udah tadi kan. Lalu identifikasi bersama, udah juga. Apakah itu positif dan negatif? Semuanya kita positif ya gitu. Visinya ada yang negatif. Lalu perkirakan dampak yang akan